Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa darata ala khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Muqaddimat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang syirik istiqlal, yaitu menetapkan adanya dua Tuhan yang independen seperti syiriknya orang Majusi. Sekarang kita masuk kepada syirik yang kedua, yaitu syirik tab'id. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin al-anqal. Wa syirku tab'id, dan syirik tab'id halaman berapa tuh? 27. Syirik tab'id wa huwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara. Syirik tab'id itu yaitu menyusun satu Tuhan dari beberapa Tuhan, seperti syiriknya orang Nasara. Jadi kalau Majusi itu mengatakan Tuhan itu ada dua, dan dua-duanya itu adalah Tuhan secara independen, yang satu menciptakan kebaikan, yang satu menciptakan keburukan. Kalau Nasrani mengatakan ada tiga uknum, ada tiga persona, uknumul wujud, uknumul haya, uknumul ilim. Tiga uknum ini bergabung menjadi satu, menjadi Tuhan yang besar. Jadi kalau ente kecil pernah nonton Power Ranger, ada robot-robot kecil bergabung menjadi sebuah robot yang besar, itulah kesyirikannya Nasrani. Itu namanya syirik tab'id. Tiga Tuhan kecil ini bergabung menjadi satu Tuhan yang besar. Itu. Jadi wasyirku tab'id huwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara. Syirik tab'id itu bagaimana ente menyusun mix satu Tuhan daripada banyak Tuhan, dan inilah syiriknya orang-orang Nasrani. Dan Imam Sanusi mengatakan kebatilan mazhab Nasrani ini kembali kepada beberapa dalil. Yang pertama, Nasrani mengatakan bahwasanya ada tiga Tuhan. Yang pertama Tuhan wujud, Tuhan ilim, Tuhan haya. Tiga Tuhan ini bergabung menjadi satu, akhirnya satu itu adalah tiga. Satu bukan satu, tapi satu menjadi tiga. Tiga itu bukan satu, satu ya satu, tiga ya tiga. Maka ini akan mematahkan mabda huwiyah yang udah kita bahas, bahwasanya hukum akal itu terbina atas dua mabda. Yang pertama mabda huwiyah, anasyeh wahwa, bahwasanya sesuatu itu bukanlah sesuatu yang lain. Buku itu bukan pulpen, gelas itu bukan piring, gelas ya gelas, piring ya piring, buku ya buku, pulpen ya pulpen. Pulpen itu bukan buku, satu ya satu, dia bukan di tiga. Kalau Nasrani seperti ini berarti dia menjadikan satu itu menjadi tiga. Kemudian yang kedua akan kembali bahwasanya hayat, wujud, dan ilim ini dia itu bukan zat, dia itu bukan jauhar, dia itu bukan perkara yang qaimun binafsi, tapi dia itu sifat. Jadi sifat itu untuk dia ada, dia butuh sesuatu yang lain untuk bisa ada. Misalnya sifat ilmu ente, ilmunya Yosi misalnya. Pernah nggak ente ngeliat ilmunya si Yosi jalan-jalan? Nggak ada. Ilmunya si Yosi butuh kepada zatnya si Yosi. Nggak bisa dia ada tanpa adanya zat. Tiga Tuhan ini dia bukan zat, sifat, wujud, ada, hayat, hidup, ilmu. Bagaimana tiga sifat ini bergabung menjadi sebuah zat? Itu. Jadi memang nampak dari sini kebatilan mazhabnya Nasoro. Dan Imam Sanusi mengatakan dari macam-macam syirik yang 6 ini, yang paling parah ya syiriknya Nasrani. Yang paling teruk, yang paling pelik adalah mazhabnya Nasoro. Itu paling ngaco. Mazhab yang paling ngaco adalah mazhabnya Nasrani.
Diceritakan Imam Razi pernah berjumpa dengan seorang pedri, dengan seorang pendeta. Pendeta ini jauh daripada ulum akliyah, daripada ilmu-ilmu akal dan juga kaidah-kaidah akliyah, karena memang rata-rata Nasrani itu mereka untuk mengenal Tuhan mereka menggunakan zauq, menggunakan perasaan, bukan menggunakan akal. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan perasaan, tapi Tuhan itu bisa dipahami dengan akal. Nah, Imam Razi ini melihat nih pendeta ini jauh daripada ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu akal seperti ini. Akhirnya Imam Razi pun sepakat untuk berdiskusi dengan pendeta ini. Kalau Tuhan itu bisa diketahui dengan perasaan, itu sangat-sangatlah lemah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita memahami Tuhan dengan akal, itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau hanya dengan perasaan, mentok-mentok hanya bisa untuk diri sendiri, nggak bisa untuk orang lain. Makanya dari awal Ahlus Sunnah itu mengatakan Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan perasaan, dengan panca indera, tapi Tuhan itu bisa dipahami dengan akal. Nah, akhirnya berdebat nih Imam Razi dengan seorang pedri, dengan seorang pendeta. Imam Razi mengatakan kepada pendeta ini, beliau mengajarkan sebuah kaidah, yalzamu min wujudid dalil wujudul madlul, wala yalzamu min adamid dalil adamul madlul. Kalau ada dalil, niscaya ada madlulnya. Tapi kalau dalil tidak ada, madlul itu belum tentu tidak ada. Kalau ada dalil, ada madlul. Misalnya ada alam semesta. Alam semesta itu dalil. Madlulnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada alam semesta, niscaya ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Ada dalil, ada madlul. Tapi kalau dalil nggak ada, belum tentu madlulnya nggak ada. Alam semesta nggak ada, belum tentu Allah itu tidak ada, karena ada zaman azali di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu apapun, bahkan alam semesta di zaman azali itu belum ada. Gitu. Apakah Allah tidak ada dengan tidak adanya alam semesta? Enggak. Ya, tidak adanya dalil belum tentu madlul tidak ada. Akhirnya si pendeta ini mikir cukup lama untuk memahami kaidah ini. Akhirnya dia setuju, ya, saya setuju dengan kaidah ini. Akhirnya Imam Razi bertanya kepada pendeta tadi, engkau kan mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Kenapa engkau bisa mengatakan Nabi Isa itu Tuhan? Ya karena pada diri Nabi Isa itu muncul mukjizat yang sangat banyak, dan mukjizat itu adalah tanda ketuhanan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati. Ini mukjizat tanda ketuhanan. Makanya kami mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, karena pada dirinya ada dalil ketuhanan, yaitu namanya mukjizat. Oh, kalau begitu engkau harus juga mengatakan Nabi Musa itu juga Tuhan, karena pada diri Nabi Musa ada dalil ketuhanan, ada mukjizat juga. Kan beliau bisa membelah lautan, beliau bisa merubah tongkatnya menjadi ular raksasa. Pengen komplain nih si pendeta ini, oh nggak boleh, engkau nggak boleh komplain, karena engkau mengatakan mukjizat itu dalil ketuhanan. Tadi kita udah sepakat, adanya dalil menandakan adanya madlul, itu nggak boleh komplain kau, kata Imam Razi. Nah, dari awal Ahlus Sunnah itu udah mengatakan bahwasanya mukjizat itu dia bukan dalil ketuhanan, dia dalil kenabian. Dia dalil atas kenabian seseorang. Kalau ada orang bisa melakukan perkara-perkara yang khariqul ada, yang mematahkan hukum adat, itu bukan dalil dia itu Tuhan, tapi dalil dia itu adalah Nabi, dia itu adalah Rasul. Diam nih pendeta. Akhirnya Imam Razi nanya lagi, mungkin nggak saya hewan-hewan nih, kumbang-kumbang itu sebagai Tuhan? Oh, nggak bisa. Nggak mungkin engkau hewan-hewan, kumbang-kumbang ini menjadi Tuhan. Kenapa?
karena nggak ada pada diri engkau dan hewan-hewan itu dalil ketuhanan. Engkau nggak ada mukjizat. Kan tadi kita udah sepakat, tidak ada dalil belum tentu madlul tidak ada. Tidak adanya dalil ketuhanan, tidak adanya mukjizat pada saya, belum tentu saya ini bukan Tuhan. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam nih. Si pendeta nggak bisa menjawab. Nah inilah kebatilan mazhabnya Nasrani. Memang mazhab Nasrani yang paling aneh, yang paling ngaco, yang paling truk. Inilah syirik tabaid, yaitu gabungan banyak Tuhan menjadi satu Tuhan. Satu lagi. Kemudian yang ketiga, yang pertama syirik istiqlal, yang kedua syirik tabaid, yang ketiga wa syirku takrib, yaitu syirik takrib, kesyirikan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan syiriknya ini biasanya mutaqaddimul jahiliyah, golongan pertama daripada jahiliyah, yaitu mereka menyembah makhluk selain Allah yang mereka kira makhluk itu lebih mulia daripada mereka. Mereka tertipu sama setan. Setan mengatakan, kalian ini nyembah Allah langsung, kurang ajar kalian. Kalian harus nyembah orang-orang yang dekat dengan raja dulu. Kalau kalian ingin bertemu dengan raja, nggak bisa langsung ke raja. Temuin dulu orang-orang yang dekatnya, menteri-menterinya, ya, bawahan-bawahannya raja. Engkau harus lewati mereka dulu, baru bisa sampai ke raja. Wah, kata mereka, wah bagus ini, seronok ini. Lalu kami harus sembah siapa? Sembahlah malaikat. Malaikat kan lebih mulia daripada kalian. Sembahlah bulan, sembahlah matahari. Mereka lebih besar, otomatis lebih mulia daripada kalian. Akhirnya mereka menyembah tuh matahari, menyembah bulan, menyembah malaikat-malaikat. Karena mereka ini nggak kelihatan, matahari, bulan, kadang ada, kadang nggak. Malaikat juga mereka nggak lihat. Begitu juga Nabi Isa, ya, mereka sembah Nabi Isa. Tadinya ada, kemudian meninggal dikubur nggak ada. Akhirnya mereka membuat berhala sebagai simbol daripada Tuhan yang mereka sembah itu. Akhirnya mereka lupa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, mereka kira itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bikin tuh berhala Lata, Uzza, itu simbol lambang terhadap apa yang mereka sembah. Dan falasifah dulu seperti itu, ya, mereka itu menyembah planet, tapi karena planet itu tidak selalu tampak, kadang ada kadang kagak ada, akhirnya mereka buat berhala sebagai lambang planet tersebut yang mereka sembah, sebagai lambang sesembahan mereka. Akhirnya mereka lupa menyembah Allah, mereka menyembah berhala-berhala tadi. Inilah yang namanya syirik takrib. Nggak ada di dunia ini melainkan hanya dua. Yang pertama adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Yang kedua adalah Al-Makhluk, makhluk. Manusia, makhluk sama derajatnya semua. Nggak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini nggak ada level ketiga, hanya ada dua level, pencipta dan makhluk. Makhluk semua derajatnya sama. Kita hanya boleh menyembah kepada Khalik saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka salah paham di sini, dikatakan mereka itu kafir karena mereka memberikan kepada selain Allah sesuatu yang khusus hanya bagi Allah, yaitu al-ikhtisas bil ibadah. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya syirik. Wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ilallahi zulfa kasyirki mutaqaddimil jahiliyah, yaitu adalah ibadah menyembah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti syiriknya orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, inilah syirik yang ketiga, yaitu syirik takrib. Maka hendaknya kita menjaga keyakinan kita, akidah kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam salah satu daripada kesyirikan ini. Karena segala amal kita ini berlandaskan dengan akidah yang benar. Kalau akidah kita salah, maka semua amal ibadah kita itu gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena akidahnya salah. Dan kalau akidahnya salah, dia ada potensi kafir. Orang yang kafir selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 3 kesyirikan lagi ya. Ada syirik taklid,
ada syirik asbab, ada syirik aghrad. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau dihabisin ntar pala ente ngebul. Ya, mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, Allah wafatkan kita dalam akidah yang benar yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.